Selamat bertemu kembali dalam kuliah minggu keempat mata kuliah perubahan sosial. Materi kuliah minggu ini yaitu mengenai dinamika perubahan sosial. Selamat menyimak. Pengantar, salah satu kondisi yang menjadi dilema dalam perubahan sosial adalah kondisi masyarakat yang tidak mau berubah karena sudah merasa nyaman, mapan, atau memang tidak mau berubah, status quo. Status quo ini agak berbeda sedikit dengan konservativisme di mana konservativisme terfokus kepada mempertahankan nilai-nilai tradisionalitas sebagai respon kondisi masyarakat yang terlalu liberal dan jauh dari nilai-nilai tradisi masyarakat. Konservativisme bukannya mengharamkan perubahan sosial tetapi perubahan tersebut tidak boleh menyentuh nilai-nilai yang mendasar dan substantif dalam sebuah sistem sosial. Status quo yang dianut cenderung menjadikan masyarakatnya tertutup. Konsekuensinya, orang luar dengan nilai-nilai berbeda dibandingkan yang dianut oleh masyarakat dipandang sebagai ancaman atas sistem sosial masyarakat. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi pengembangan masyarakat mengingat secara sosiologis masyarakat memerlukan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya dalam konteks interaksi bisnis, interaksi politik, dan interaksi kultural. Interaksi bisnis adalah interaksi di mana kegiatan ekonomi yang menjadi basis materialnya dan ukuran-ukuran yang digunakannya adalah ukuran-ukuran yang bersifat ekonomi. Interaksi politik adalah interaksi di mana hubungan budaya dapat membuat ketergantungan dari satu budaya terhadap budaya lain atau dengan kata lain dapat menimbulkan ketergantungan suatu masyarakat terhadap masyarakat lain. Sedangkan interaksi kultural adalah suatu bentuk hubungan di mana basis sosial budaya yang menjadi modalnya. Dalam dimensi interaksi kultural dimungkinkan adanya pertemuan antara dua atau lebih warga dari pendukung unsur kebudayaan yang berbeda. Pertemuan ini mengakibatkan saling sentuh, saling pengaruh dan saling memperkuat sehingga bisa terbentuk suatu kebudayaan baru, tanpa mengabaikan keberadaan interaksi bisnis dan interaksi politik. Ketidakpahaman masyarakat akan perubahan sosial. Ketidakpahaman pada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mungkin saja terjadi. Banyak faktor yang bisa menyebabkannya, umpamanya, perubahan sosial dianggap masyarakat sebagai kejadian yang alamiah saja, atau sikap acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ketidakpahaman akan perubahan sosial juga akibat ketinggalan informasi tentang perkembangan dunia atau masa bodoh terhadap perubahan karena dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh bagi dirinya. Setiap masyarakat baik yang tinggal di desa maupun di kota, tentunya mengalami perubahan dan dinamika sosial budaya. Kadang, perubahan sosial ini terjadi secara alamiah, pelan dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat sehingga tidak disadari telah terjadi oleh sebagian anggota masyarakat. Perubahan dan dinamika sosial ini merupakan akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok. Artinya, karena masyarakat selalu melakukan interaksi sosial, maka sebuah perubahan sosial tidak bisa dihindari. Proses dinamika atau perubahan sosial pada dasarnya dapat dianalisis atau diamati lebih dalam. Untuk menganalisis proses-proses dinamika serta perubahan masyarakat dan kebudayaan, maka diperlukan pemahaman dalam konsep-konsep perubahan sosial itu sendiri yang meliputi internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, dan akulturasi. 1. Internalisasi, yaitu proses panjang di mana seorang individu belajar untuk menanamkan segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan selama hidup dalam kepribadiannya sejak seorang individu tersebut dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Dalam proses internalisasi umumnya berjalan secara pelan dan alamiah sehingga masyarakat menganggapnya perubahan yang terjadi sebagai bagian dari tradisi yang harus dilalui tiap individu sebagai anggota masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi ketika individu menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai standar nilai, norma, pola perilaku, dan sebagainya bukanlah dianggap sebagai hal yang luar biasa sehingga masyarakat tidak memberikan respon yang terlalu berlebihan. Ketidakpahaman masyarakat terhadap perubahan sosial di masyarakatnya biasanya akan hilang ketika mulai menyentuh nilai-nilai, norma, atau prinsip-prinsip mendasar dalam hidupnya. Dalam situasi ini, maka masyarakat akan mulai membatasi penyebab perubahan yang boleh masuk dalam masyarakatnya. 2. Sosialisasi.
yaitu proses yang dilalui oleh seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya, di mana proses itu bertujuan untuk mempelajari pola-pola tindakan dan juga untuk berinteraksi dengan berbagai macam individu di sekelilingnya, serta agar individu tersebut bisa menempati posisi dan peranan sosial tertentu dalam masyarakat. Umumnya, proses sosialisasi dari masa ke masa sama saja di mana seorang anak akan mempelajari sesuatu dari masyarakatnya agar menjadi bagian utuh dari sistem sosial di mana dia berada. Namun, sebenarnya nilai, normal, pola perilaku masyarakat yang dipelajari dari orang tua si anak sekarang sudah sangat berbeda dengan apa yang dipelajari oleh orang tuanya pada masa lampau. Hal ini akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya akibat munculnya kelembagaan baru atau diadopsinya nilai baru. Apa yang dulu saat orang tua si anak dianggap tabu sekarang tidak lagi. Apa yang dulu orang tua si anak dilarang sekarang tidak lagi dilarang sehingga dipelajari anak-anak dalam sosialisasi. Proses perubahan ini tidak akan menjadi persoalan sehingga bagi orang tua dianggap tidak ada yang menjadi masalah dan seolah berjalan alamiah saja. Tiga, enkulturasi, yaitu proses seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini sudah dimulai sejak kecil di dalam lingkungan keluarga dan teman sepermainan atau di sekolah. Seorang individu seringkali belajar dengan meniru berbagai tindakan. Kemudian dari tindakan tersebut diinternalisasikan, dimasukkan dalam kepribadiannya. Dengan berkali-kali meniru, tindakannya menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya atau menjadi sebuah tindakan yang dibudayakan dalam masyarakat. Kadang proses ini tidak disadari karena apa yang dipelajari dan diinternalisasi berkaitan dengan nilai yang sedang berlaku saat ini. Padahal, adat istiadat, sistem norma, sistem nilai telah berkembangan melalui dinamika baik penambahan maupun pengurangan bahkan penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Karena perubahan tersebut berlangsung lambat dan alamiah, hal ini menyebabkan masyarakat tidak terlalu bergejolak sehingga dianggap sebagai kejadian yang alamiah saja. Konsekuensinya, perubahan sosial yang terjadi lambat dan seolah alamiah selanjutnya tidak akan menjadi perhatian terlalu serius. 4. Difusi, yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan sejarah hingga ke seluruh dunia. Proses penyebaran ini juga bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi, akibat majunya alat transportasi dan interaksi sosial yang semakin meluas. Maka terjadi hubungan sosial antar manusia bukan saja dalam suatu negara, bahkan antar negara dan benua. Jika orang bepergian dalam waktu cukup lama ke suatu masyarakat lainnya, maka akan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat tuan rumah. Kadang, nilai budaya yang dibawa oleh orang luar lama-kelamaan dianut juga oleh masyarakat tuan rumah jika dianggap cocok dan berguna. Perlahan-lahan jika proses ini berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi proses difusi nilai budaya dari orang luar kepada masyarakat lokal yang memicu adanya perubahan sosial secara damai. Hal ini jarang disadari oleh masyarakat sehingga dianggap sebagai proses yang biasa saja dan tidak terlalu mengkhawatirkan, padahal bisa saja dalam proses tersebut nilai budaya yang dibawa orang lain sama sekali baru, asing, dan berdampak luas dalam jangka panjang pada masyarakat tuan rumah. 5. Akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul ketika seorang individu atau masyarakat bertemu suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dan kemudian unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya tersebut. Secara sederhana, akulturasi dipahami sebagai bentuk percampuran kebudayaan asing dan lokal, dengan masih mempertahankan unsur kepribadian budaya lokal. Proses akulturasi ini mirip difusi karena sejatinya akulturasi merupakan proses difusi dengan kekhususan adopsi nilai asing atau baru hanya dilakukan dengan syarat sesuai dengan nilai asli masyarakat lokal sebelumnya. Karena dalam proses akulturasi ini perubahan sosial hanya diizinkan ketika sesuai dengan nilai budaya lokal, maka tidak akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat sehingga tidak menjadi fokus perhatian masyarakat. Dinamika perubahan sosial. Dinamika perubahan sosial didorong oleh beragam respon masyarakat sebagai dampak perubahan sosial yang menimbulkan suatu ketidakpuasan, penyimpangan masyarakat, ketertinggalan, atau ketidaktahuan adanya perubahan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama,
dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tetapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Hal ini karena setiap orang memiliki gagasan mengenai perubahan yang mereka anggap baik sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka miliki. Karenanya, timbul gejolak dalam masyarakat yang menyebabkan dinamika masyarakat. Kedua, dinamika perubahan sosial terjadi dalam arah yang sebaliknya di mana perubahan sosial dianggap mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan. Orang luar umumnya membawa nilai-nilai egaliter yang menganggap semua orang setara. Hubungan sosial dibangun atas dasar saling menghormati. Umumnya, nilai-nilai ini agak kurang sesuai dengan masyarakat tradisional yang memberikan hak istimewa bagi sebagai anggotanya karena alasan agama, tradisi, adat, sejarah dan sebagainya. Hak istimewa yang diterima dari masyarakat akan berkurang atau menghilang jika masyarakat tuan rumah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan dan egalitarianisme yang dibawa orang luar sehingga perubahan dianggap akan mengancam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegahnya, setiap perubahan harus dihindari dan ditentang karena tidak sesuai kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Hal inilah yang akan menciptakan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat tuan rumah. Ketiga, perubahan sosial dianggap bagi masyarakat sebagai suatu pertanda adanya kemajuan dalam sistem sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat beranggapan setiap perubahan sosial patut diikuti tanpa berprasangka yang bukan-bukan. Perubahan sosial bagi masyarakat dilihat secara nyata ataupun dianggap membawa nilai-nilai baru yang modern dan lebih baik dari kondisi masyarakat sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat mengalami dinamika perubahan sosial secara baik dan terintegrasi dengan proses kemajuan masyarakatnya secara keseluruhan. Dinamika sosial berjalan dengan baik tanpa banyak kendala. Keempat, dinamika perubahan sosial terjadi juga ketika masyarakat mengalami ketidaksiapan menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Hal ini terjadi mengingat masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang terbatas untuk menerima pihak luar yang menganut nilai-nilai yang sangat asing baginya. Dampak perubahan sosial yang terjadi menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kejutan budaya, cultural shock, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Konsekuensi dari kondisi ini adalah dinamika sosial dalam masyarakat. Kelima, dinamika perubahan sosial akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, kenakalan remaja, atau penyakit sosial lainnya. Masuknya orang dari masyarakat luar ke dalam masyarakat lokal misalnya dalam konteks kepariwisataan akan menyebabkan terbukanya beragam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Namun, tidak semua lapisan masyarakat akan terserap karena keterbatasan keterampilan, pendidikan, bahasa, dan sebagainya. Beberapa akan merasa tersisih dan beberapa diantaranya mengekspresikan kekecewaannya dengan melakukan hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan misalnya melakukan kejahatan, pencurian, kekerasan, keonaran, premanisme, dan sejenisnya. Kaum muda merasa ada contoh alternatif untuk mengekspresikan jiwa mudanya dengan meniru perilaku wisatawan misalnya merokok, minum minuman keras, seks bebas, narkoba, pergi ke klub malam, dan sebagainya. Segera perilaku sebagian masyarakat mengadopsi perilaku negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun. Hal ini dalam batas tertentu tidak dapat ditoleransi lagi oleh masyarakat sehingga menimbulkan dinamika masyarakat. Secara umum, perubahan sosial kalau berjalan positif akan menyebabkan dinamika yang tidak begitu besar dalam masyarakat karena jarang terekspresi dalam wujud masalah-masalah sosial. Sebaliknya, dinamika perubahan sosial akan terasa gejolaknya dalam masyarakat manakala menyebabkan ketidakcocokan dengan nilai-nilai masyarakat tuan rumah sehingga memicu munculnya masalah-masalah sosial. Menurut Merton, suatu masalah disebut masalah sosial ketika tidak adanya kesesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial yang terjadi. Masyarakat yang sudah mampu beradaptasi dan mampu mengendalikan perubahan sosial justru mengalami kemajuan sosial budaya dan ekonomi yang luar biasa.
Bali merupakan contoh yang sangat bagus di mana masyarakat tradisional Bali sangat adaptif dalam merespon eksistensi kepariwisataan. Perubahan sosial dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah sosial yang membahayakan sistem sosial, nilai-nilai serta budaya yang telah hidup dan berkembang di Bali ribuan tahun lamanya. Perubahan sosial di Bali tentu terdapat efek negatifnya seperti munculnya masalah sosial akibat imigrasi masyarakat ke pusat-pusat pertumbuhan pariwisata seperti di Kuta, Ubud, Nusa Dua dan pusat-pusat pertumbuhan pariwisata lainnya. Namun, masyarakat lokal melalui desa adat masing-masing akan memantau dan mengendalikan dinamika sosial agar tidak berkembang menjadi masalah sosial yang membahayakan di masa depan. Strategi menghadapi perubahan sosial. Ketika terjadi interaksi sosial, kekhawatiran berlebihan umumnya muncul ketika mengasumsikan kebudayaan masyarakat lokal akan segera tergerus digantikan oleh kebudayaan luar. Anggapan ini tentu didasari asumsi masyarakat tuan rumah sebagai masyarakat yang pasif, menerima dengan pasrah apapun yang dilihatnya, tidak memiliki kemampuan memilah dan memilih aspek-aspek kebudayaan yang dibawa wisatawan. Padahal, sejatinya masyarakat sama seperti makhluk hidup yang memiliki mekanisme sendiri untuk menyaring pengaruh dari luar jika pengaruh dari luar tersebut dianggap mengganggu keseimbangan dan harmoni dalam masyarakatnya. Masyarakat memiliki standar nilai, norma, dan pola perilaku yang menjadi penyaring pengaruh dari luar. Sebaiknya, masyarakat bukanlah bersikap menutup diri, antipati, atau memiliki kecurigaan berlebihan kepada orang luar. Tidak ada di dunia ini sebuah masyarakat yang dapat menutup diri dan menghindari kontak dengan dunia luar. Masyarakat merupakan bagian dari masyarakat dunia yang saling tergantung dan memerlukan interaksi sosial untuk mempertahankan keberlanjutannya. Sebagai contoh, dalam dunia kepariwisataan, justru dapat berdampak positif bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Begitu masyarakat memutuskan mengembangkan pariwisata, maka akan membuka peluang kerja dan berusaha yang berarti memberi kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya. Pariwisata juga secara tidak langsung menggerakkan sistem sosial masyarakat, di mana masyarakat secara bersama atau berkelompok merespon keberadaan pariwisata dengan membangun usaha atau membentuk kelompok-kelompok kesenian dan budaya untuk dipentaskan kepada wisatawan. Walaupun beberapa kasus menunjukkan ada dampak negatif perubahan sosial bagi suatu masyarakat, namun yang harus dikembangkan adalah sikap cerdas untuk mengantisipasinya. Misalnya, pariwisata dengan segala aktivitasnya kemajuan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Hal yang mesti dikembangkan adalah kemampuan membuka peluang pelibatan aktif seluruh masyarakat sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan industri pariwisata dengan tetap teguh menjaga nilai, norma, dan entitas budaya lokal sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar budayanya hanya karena adanya penekanan segi komersial dari pariwisata. Apalagi kecenderungan semakin berkembangnya kepariwisataan berbasis etnik dan budaya justru menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk memperkuat dan memperteguh akar budayanya karena semakin lestari kebudayaan lokal maka semakin orisinal dan menarik sebagai atraksi wisata untuk wisatawan. Dimensi lain yang perlu diantisipasi dalam perubahan sosial adalah interrelasi dan interaksi antara masyarakat luar dan masyarakat lokal yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola perilaku. Masalah ini perlu diantisipasi sedini mungkin guna mencegah terjadinya perubahan sosial secara fundamental yang tidak sesuai dengan nilai luhur, moralitas dan mentalitas masyarakat. Demikianlah kuliah kita minggu ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.